Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga berkah dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa senantiasa diberikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat berjumpa lagi para Bakti Lovers dimanapun kalian berada. Yang saya harapkan saat ini sedang dalam keadaan yang senang dan bahagia. Baiklah, seperti biasanya hari ini saya ingin kembali lagi mengungkapkan unek-unek yang telah lama terpendam dalam diri sanubari hati yang paling dalam. Baik, unek-unek saya kali ini adalah tentang fundamental marketing. Baiklah, kita mulai saja. Unek-unek saya selanjutnya adalah mengenai lingkungan pemasaran. Nah, baik, bagi seorang pemasar, perubahan itu merupakan keniscayaan. Jadi hanya satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri, gitu ya. Kalau pernah kita dengar ya, Bakti Lovers. Jadi tidak ada yang tidak berubah kecuali. Jadi bagi pemasar itu salah satu tantangan terbesar adalah untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks dan semakin sulit diprediksi. Jadi itulah tugas dari pemasar. Louis Pasteur pernah menyatakan bahwa change favors only the prepared mind, yaitu perubahan hanya akan menguntungkan bagi mereka pemikir-pemikir yang sudah siap, yang sudah prepared, yang sudah mempersiapkan diri. Jadi di sini kita jangan hanya menjadi pihak yang berspekulasi tentang masa depan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi kita juga harus prepare dengan apapun yang terjadi di masa akan datang. Kita harus prepare dengan dan juga beradaptasi dengan lingkungan yang tadi itu semakin kompleks dan semakin sulit diprediksi. Kemudian unek saya hari ini adalah tentang lingkungan pemasaran. Jadi apa itu lingkungan pemasaran gitu ya? Ya, sesuai dengan istilahnya mungkin ya sama saja dengan seperti halnya dengan bidang-bidang lain. Kesuksesan kita kan juga dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Jadi seperti kesuksesan seorang suami akan dipengaruhi juga oleh lingkungan keluarganya, yaitu misalnya adanya istri yang mensupport, adanya putra-putri yang bahagia, tidak rewel, tidak membuat kegaduhan, istrinya juga bukan istri yang minta duit terus. Itu kan suami juga akan terdukung untuk mencapai kesuksesan. Kemudian kesuksesan dari seorang anak tentunya juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, dari orang tua yang harmonis, lingkungannya, masyarakatnya yang baik. Jadi lingkungan akan berpengaruh terhadap diri kita. Begitu pula dalam perusahaan, dalam pemasaran juga dipengaruhi oleh lingkungan pemasaran yang harus setiap pemasar itu wajib untuk memantau lingkungan tersebut. Jadi lingkungan pemasaran didefinisikan sebagai ada dua dulu. Jadi lingkungan pemasaran ada dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah segala hal yang berhubungan dengan pelaku-pelaku atau aktor-aktor yang dekat dengan perusahaan tersebut, yang mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pelanggan. Jadi mereka pelaku yang ada di lingkaran yang dekat dengan perusahaan, inner circle gitu. Jadi mereka yang dekat dengan perusahaan tapi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pelanggan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan makro.
yaitu merupakan kekuatan sosial yang lebih besar lagi, dan juga akan mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran tadi. Jadi lingkungan makro ini dapat mempengaruhi lingkungan mikro dapat mempengaruhi kinerja perusahaan tadi. Jadi otomatis setiap pemasar dari setiap perusahaan wajib memantau lingkungan makro maupun lingkungan mikronya dalam merancang, memodifikasi, dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan setiap perubahan yang terjadi. Jadi perusahaan harus memaintain atau harus melakukan pengamatan secara terus-menerus agar bisa beradaptasi dengan lingkungan tadi yang bersifat kompleks dan bersifat dinamis. Ya, dengan mempelajari lingkungan tersebut, dengan tetap memantau lingkungan tersebut, maka perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar baru, atau untuk mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen yang baru. Kalau kita contohkan ya seperti keadaan sekarang ini, siapa yang bisa menduga bisnis perhotelan kan sebelumnya kencang-kencang saja, lancar-lancar saja bisnisnya ya, tapi kemudian ada corona. Kemudian ada wabah COVID-19 ini yang menghantam banyak bidang, terutama di bidang pariwisata dan perhotelan. Tapi tentu saja harus menyesuaikan strategi baru. Mungkin perhotelannya bukan hanya untuk dijadikan hotel, tapi dijadikan sarana yang lain gitu. Jadi tetap harus memantau lingkungan mikro dan lingkungan makro, dan juga dipengaruhi oleh teknologi ini juga. Teknologi berkembang pesat. Becak, misalnya saja becak dan ojek kan sudah tergilas oleh teknologi, digantikan oleh ojek online, digantikan department store konvensional sudah digantikan oleh marketplace digital. Jadi ternyata teknologi juga membawa perubahan besar terhadap kehidupan perekonomian bisnis dan juga perusahaan. Tadi seperti dikatakan Louis Pasteur tadi, change favors only the prepared mind. Jadi kita tetap harus terus selalu memantau dan mempersiapkan diri kita agar tidak tergilas oleh perubahan. Jadi dengan mempelajari lingkungan, maka perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar baru. Jadi itulah kita memahami tentang lingkungan pemasaran. Baik, kita mulai dari lingkungan mikro ya. Ini lingkungan mikro terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah ada beberapa aktor, ada beberapa aktor atau tadi itu beberapa pelaku ya. Yang pertama adalah perusahaan, yang kedua adalah pemasok, yang ketiga adalah perantara, yang keempat adalah pelanggan, yang kelima adalah pesaing, dan keenam adalah publik atau masyarakat umum. Jadi itulah pelaku-pelaku yang berada di lingkungan mikro. Jadi pelaku-pelaku di sekitar kita, di sekitar perusahaan, yang dekat dengan perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pelanggan. Oke, kita mulai Bakti Lovers, yaitu dari yang pertama adalah perusahaan. Jadi perusahaan terdiri atas beberapa departemen ya. Di perusahaan kan ada banyak bagian-bagiannya yang semuanya saling bekerja, saling berkoordinasi satu sama lain agar suatu perusahaan itu bisa survive. Antara lain departemennya misalnya ada di manajemen puncak, yaitu direkturnya, manajernya. Kemudian ada bagian keuangan yang mengurusi hal-hal yang tentang keuangan, tentang gaji, tentang yang dan lain-lain. Kemudian
ada bagian pemasaran yang bertugas untuk ya semua yang berhubungan dengan pemasaran, dengan distribusi, dengan bagaimana produk itu bisa sampai kepada pelanggan, tentang pengiklanan juga, itu bagian pemasaran. Kemudian ada bagian sumber daya manusia atau personalia di perusahaan, itu tentang bagaimana untuk memaintain agar siapa-siapa yang ada di dalam perusahaan itu tetap berkualitas gitu. Jadi menjaga agar personalia dari perusahaan itu, karyawannya tetap berkualitas, tetap up to date gitu. Kemudian ada juga yang bagian akuntansi, ada juga bagian riset dan pengembangan. Ya, jadi bagian riset dan pengembangan tentu saja perlu ya, karena tadi itu mereka melakukan penelitian untuk mengetahui apa saja yang diinginkan pelanggan itu di bagian riset dan pengembangan. Kemudian ada bagian produksi dan bagian operasi, itu untuk mereka di bagian ya sesuai namanya di bagian operasi. Dari inputnya bahan mentah, kemudian dilakukan operasi, dilakukan produksi untuk menghasilkan produk, untuk menghasilkan output berupa produk yang berkualitas. Kemudian ada juga bagian hukum dan humas, ini juga salah satu bagian yang penting dalam lingkungan perusahaan, karena semuanya juga tidak bisa lepas dari peraturan hukum ya. Dalam membangun perusahaan pun juga harus ada banyak perizinan. Jika ingin mendirikan PT harus ada perizinan dan lain-lain, itu juga di bagian hukum agar mengatasi masalah-masalah hukum. Dan kesuksesan pemasar akan tergantung dari tanggung jawab dan kerjasama, solidaritas antar individu dalam setiap kelompok tadi itu, dalam setiap bagian tadi untuk memahami kebutuhan dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Dan semua kelompok ini saling berhubungan membentuk yang dinamakan lingkungan internal perusahaan. Kelompok-kelompok ini bekerjasama secara harmonis untuk memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Jadi itulah yang pertama, pelaku di lingkungan mikro tentunya perusahaan itu sendiri. Bagian dari perusahaan itu sendiri, diri dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pelaku lingkungan mikro adalah pemasok. Ini merupakan termasuk yang penting juga kita awasi. Pemasok adalah pihak yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi perlu adanya monitoring terhadap pasokan ini, karena agar tidak timbul resiko pasokan dalam pasokan. Contohnya adalah misalnya kuotanya tidak sesuai, atau yaitu bahan baku yang didapatkan itu tidak sesuai dengan yang dipesan. Ya, contohnya kalau misalnya pemasok di usaha bidang restoran, ya pemasoknya adalah petani dan peternak. Misalnya sayuran, restoran untuk sayuran, peternak ada peternak ayam, peternak sapi, itu yang memasok daging ke restoran. Jadi kita butuhnya berapa? Kita butuhnya 100, tapi yang pemasok cuma bisa ngirimin 50. Itu kan namanya ada resiko dalam bidang pemasokan atau jadi perlu adanya supply chain management kalau istilah kerennya, yaitu manajemen rantai pasokan ya, supply chain management. Jadi ini adalah manajemen pasokan, yaitu jaringan yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dengan proses berubahnya bahan baku menjadi sebuah produk. Ini di manajemen operasi. Ini materi untuk manajemen operasi tentang supply chain management. Balik lagi tadi, antara lain resiko pasokan adalah karena kuotanya tidak sesuai, bahan baku yang didapatkan tidak sesuai dengan yang dipesan. Kemudian bisa juga waktu kedatangannya tidak tepat, itu akan menyebabkan masalah bagi produksi. Kemudian yang ketiga, misalnya kualitas barangnya berubah. Jadi biasanya ayamnya kualitasnya bagus, gemuk-gemuk,
sehat-sehat, tapi kok setelah beberapa saat pemasok ngirim ayamnya kok jelek, kualitasnya itu juga akan berpengaruh pada produk, akan berpengaruh ketersediaan dan biaya pasokan akan mempengaruhi kelancaran produksi perusahaan, penjualan perusahaan, dan juga nilai kepuasan pelanggan. Jadi itu masalah pada pemasok dampaknya akan ke banyak hal, kepada produksinya, kemudian pada penjualannya juga bisa menurun, dan nilai kepuasan pelanggannya juga bisa menurun. Kalau pelanggan kecewa, mereka bisa beralih ke perusahaan yang lain takutnya. Jadi itu juga pemasok juga perlu kita awasi gitu. Kalau tentang kualitas barang ini ada namanya Statistical Process Control atau SPC ya. Ini juga dipelajari di manajemen operasi, yaitu menggunakan hitung-hitungan statistika untuk mengontrol apakah produksi dari perusahaan itu masih bagus atau in control, ataukah produksi dari perusahaan itu sudah jelek, sudah out control. Itu menggunakan hitung-hitungan statistika, disebut statistical process control. Kemudian sumber daya tadi dapat berupa bahan mentah, jadi yang dipasok itu bisa berupa bahan mentah, bisa berupa bahan baku, bisa berupa modal, bisa berupa sumber daya manusia, berupa energi, dan lain-lain. Jadi pemasoknya tergantung bidang dari perusahaan itu sendiri, termasuk itu. Jadi itu tadi tentang pemasok. Kemudian tentang lingkungan mikro yang ketiga, pelakunya adalah perantara pemasaran. Perantara pemasaran adalah pihak yang membantu proses mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk perusahaan kepada konsumen akhir. Ini bisa berupa penjual perantara atau reseller, yaitu berupa grosir, yaitu kalau B2B, business to business, atau pengecer jika business to consumers, B2C. Jadi mereka yang membantu mempromosikan, membantu menjual, dan membantu mendistribusikan produk kita. Kemudian yang kedua juga bisa berupa perusahaan distribusi. Jadi berhubungan dengan kegiatan distribusi, perusahaan distribusi fisik atau logistik gitu ya. Perusahaan distribusi fisik atau logistik ini antara lain adalah tentang pergudangan, juga tentang transportasi gitu. Jadi ini membantu perusahaan untuk menyimpan dan juga memindahkan barang-barang perusahaan dari titik asalnya ke tempat tujuan. Itulah perantara pemasaran. Kalau di bidang transportasi kan kita sudah banyak ya logistik transportasi, ada JNE, ada Gojek, ada JNT, ada kapal barang, ada angkutan truk, dan lain-lain. Itu adalah salah satu perusahaan distribusi yang termasuk dalam perantara pemasaran, termasuk dalam lingkungan mikro yang harus kita awasi sebagai pemasar. Kemudian jasa pergudangan untuk menyimpan produk kita agar aman, kualitasnya tetap terjaga. Kemudian perantara pemasaran yang lain adalah agen jasa pemasaran. Ini bisa agen jasa pemasaran ini membantu perusahaan untuk menetapkan target dan mempromosikan produk perusahaan pada pasar secara tepat. Jadi ini ada beberapa, misalnya Biro Riset Pemasaran ya, Biro Riset Pemasaran atau agen riset pemasaran. Ini karena perusahaan itu butuh informasi yang akurat dan terpercaya untuk mengambil keputusan dalam strategi pemasarannya. Maka diperlukan riset pasar atau penelitian pasar untuk mengidentifikasi peluang pasar, untuk mengidentifikasi strength, weakness, opportunity, and threat,
atau SWOT, itu juga perlu riset pemasaran, SWOT dari diri dan kompetitor, kemudian untuk mengetahui respon dan perilaku konsumen. Nah, ini bisa dilakukan melalui riset pemasaran oleh bagian pemasaran, atau jika tidak ingin susah-susah, maka juga bisa melalui biro riset pemasaran ini, atau melalui jasa penelitian pemasaran yang akan memberikan jasa untuk, yaitu tadi, melakukan penelitian tentang tadi itu, respon perilaku konsumen, tentang SWOT, mengidentifikasi peluang pasar dan lain-lain. Jadi itu termasuk agen jasa pemasaran. Kemudian ada juga agen periklanan. Contohnya agen periklanan ya ada agen yang turut mempromosikan, turut mendistribusikan, dan turut menjual produk kita kepada konsumen akhir. Mungkin pernah kita dengar ada agen gas LPG. Jadi agen gas LPG kan harus ada beberapa persyaratan. Jadi para konsumen itu bisa mendapatkan gas LPG di sekitar rumahnya, karena ada banyak agen gas LPG. Kemudian ada agen air galon, kemudian ada agen properti, itu juga contoh agen pemasaran ya teman-teman. Kemudian agen jasa pemasaran yang lain adalah perusahaan media. Jadi perusahaan media misalnya kalau perusahaan media digital contohnya ada Tempo.com, ada Kompas.com, ada The Jakarta Post, ada Kumparan, ada Tirto.id. Itu juga merupakan media digital yang bisa kita taruh reklame atau iklan di sana untuk mempromosikan produk kita. Selanjutnya, agen jasa pemasaran juga bisa berupa konsultan pemasaran ya. Itu kita ada jasa-jasa konsultan marketing gitu. Jadi mereka itu membantu pasar untuk tadi itu mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk perusahaan ke konsumen akhir. Misalnya saja di web kan banyak itu mereka menawarkan jasa untuk meningkatkan SEO peringkat di website ya, search engine optimization ya di website, atau mereka juga menawarkan jasa untuk membuat dan mendesain website, mendesain konten, mendesain logo brand. Itu adalah termasuk jasa konsultan marketing atau konsultan pemasaran. Oke, kemudian perantara pemasaran berikutnya adalah berupa perantara finansial. Ini tentu saja merupakan aktor yang penting bagi perusahaan, adalah bank, perusahaan jasa dan kredit, dan juga asuransi. Next, pelanggan. Oke, yang keempat, aktor lingkungan mikro kita adalah pelanggan ya. Pelanggan ini dapat berupa consumer market atau pasar konsumen, yaitu baik individu maupun rumah tangga yang membeli produk untuk dikonsumsi pribadi. Jadi konsumen akhir itu adalah consumer market. Kemudian yang kedua adalah reseller market atau B2B tadi, yaitu organisasi yang membeli produk untuk dijual kembali demi mendapatkan laba. Ada juga international market, yaitu konsumen yang berada di negara lain, baik berupa konsumen, produsen, reseller maupun government yang berada di negara lain, lintas negara. Itu juga bisa pasar internasional, pasar reseller, pasar konsumen. Kemudian berikutnya adalah pasar bisnis atau B2B, yaitu organisasi yang membeli produk untuk digunakan dalam proses produksi atau untuk diproses lebih lanjut. Itu juga termasuk pelanggan kita. Kemudian jenis pelanggan yang berikutnya adalah government market atau B2G ya, business to government, yaitu adalah instansi pemerintah yang membeli barang atau jasa untuk menghasilkan pelayanan publik maupun menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Jadi itu tadi lingkungan mikro yang harus kita perhatikan adalah pelanggan,
baik consumer market, reseller market, international market, business market, maupun government market. Kemudian yang berikutnya adalah pesaing. Nah, ini dibedakan juga, ada indirect. Saya lanjutkan, adalah direct competitors atau pesaing langsung, indirect competitors atau pesaing tidak langsung, dan phantom competitors atau pesaing tidak tampak gitu ya. Direct competitors adalah penghasil produk atau jasa yang sama dalam bidang yang sama. Sedangkan indirect atau tidak langsung adalah penghasilkan produk atau jasa yang berbeda namun dalam bidang yang sama. Sedangkan phantom competitors adalah menghasilkan produk atau jasa dalam bidang yang berbeda. Kemudian berikutnya, dalam lingkungan mikro yang harus kita perhatikan adalah publik atau masyarakat umum, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan aktual maupun potensial yang akan berdampak signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi merupakan kelompok yang akan bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ini bisa berupa financial public atau masyarakat finansial, berupa bank, berupa analisis investasi, dan juga pemegang saham. Itu adalah masyarakat umum di bidang finansial yang harus kita perhatikan. Kemudian ada media publik, contohnya adalah surat kabar, majalah, stasiun TV, blog, dan media internet lainnya. Kemudian ada government public, yaitu kantor pajak, departemen perdagangan, departemen perindustrian, dan lain-lain. Kemudian ada local public, yaitu komunitas setempat di sekitar perusahaan. Kemudian ada ada citizen action public atau LSM ya. Ada organisasi rakyat, ada masyarakat organisasi atau lembaga swadaya masyarakat lah. LSM, kemudian kelompok pencinta alam, lembaga konsumen, dan lain-lain. Kemudian ada internal public, yaitu karyawan, manajer, dewan redaksi, sukarelawan. Dan terakhir adalah general public atau masyarakat umum masyarakat luas pada umumnya, general public. Jadi itulah teman-teman Bakti Lovers, sedikit hal tentang lingkungan mikro. Selanjutnya tentang lingkungan makro. Baik, Bakti Lovers, kita lanjutkan lagi. Barusan kita belajar tentang faktor-faktor lingkungan pemasaran berupa lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang berhubungan dengan pelaku-pelaku yang dekat dengan perusahaan yang mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pelanggan. Berikutnya kita bahas tentang lingkungan makro, yaitu merupakan kekuatan sosial yang lebih besar dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro perusahaan. Yang pertama adalah demografis, yaitu adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan aspek-aspek kependudukan, antara lain populasi, kepadatan penduduk, gender, pekerjaan, pendapatan, lokasi, usia, etnis, pendidikan. Ini merupakan faktor-faktor aspek-aspek demografis yang perlu diperhatikan dalam lingkungan makro. Jadi contohnya saja ini tentang struktur usia dan juga keluarga. Kita tahu teman-teman Bakti Lovers kan ada pembagian dari struktur usia, yaitu ada baby boomers, ada generation X, ada kaum millennials, ada kaum generasi Z ya. Ini menurut penelitian ini mereka akan menurut riset mereka akan
memberikan perilaku konsumen yang berbeda-beda berdasarkan struktur usia ini. Misalnya baby boomers kan adalah mereka yang lahir di tahun antara 1965 sampai 1976. Ini adalah menurut mereka cenderung adalah orang-orang yang saat ini sudah mempunyai cucu ya, anak cucu, dan sudah generasi tua, dan mereka umumnya mempunyai sumber daya uang yang besar, tapi tidak mempunyai cukup aktivitas untuk berbelanja itu ya. Jadi menurut riset mereka ini sangat mudah bagi generasi X untuk kehilangan minat berbelanja ketika melihat review negatif. Jadi ada beda-beda perilakunya antara generasi X dan generasi yang lain. Kemudian ada generasi X adalah yang mereka lahir tahun 1965 dan 1976. Ini biasanya generasi X akan melakukan riset dulu sebelum melakukan pembelian produk. Jadi mereka akan melakukan jadi generasi X, generasi milenial, dan generasi Z ini kan mereka yang sudah mengenal teknologi digital ya. Kalau generasi baby boomers itu adalah yang tidak mengenal teknologi digital. Jadi generasi X akan mencari dulu baik di Google, baik di internet, ataupun bagaimana informasi-informasi tentang produk tersebut. Sedangkan kalau kaum millennials adalah mereka yang lahir pada tahun 1977 sampai 2000, ini justru lebih mempercayai word of mouth dari rekan-rekan mereka. Sedangkan iklan yang terlalu menggembor-gemborkan produk malah tidak efektif untuk menarik generasi milenial ini. Jadi ada penelitian seperti itu. Kemudian ada generasi Z. Generasi Z seringkali mencari produk secara online namun membelinya di toko offline bersama teman-temannya. Generasi Z juga lebih bagaimana cara untuk meraih minat dari generasi Z adalah dengan meningkatkan interaksi di platform-platform online seperti media sosial. Jadi itu tadi antara lain hal-hal yang perlu diperhatikan dalam demografis. Kemudian di bidang ekonomi, ini adalah berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola belanja konsumen. Antara lain ada tingkat inflasi, ada nilai tukar rupiah, ada suku bunga, ada tingkat pengangguran, kondisi ekspor impor, kondisi ekonomi global, tingkat pajak, dan lain-lain. Ini adalah lingkungan makro di bidang ekonomi yang juga perlu diperhatikan oleh para pemasar. Berikutnya adalah bidang sosial budaya, adalah berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, preferensi, sikap, dan perilaku masyarakat tertentu. Jadi ya contohnya saja ini ya, contohnya pandangan seseorang terhadap alam, pandangan seseorang terhadap universe, terhadap organisasi, pandangan seseorang terhadap diri sendiri, pandangan terhadap masyarakat. Ini akan menciptakan persepsinya sendiri, preferensinya sendiri dalam membeli produk. Misalnya pandangan tentang alam akan menciptakan adanya green konsumen dan juga green produk. Mereka yang lebih memilih produk yang ramah lingkungannya, dari proses produknya, dari bahan bakunya, dari konsumsinya, dari ampasnya, itu lebih ramah dengan lingkungan, tidak banyak mengandung kimia, bisa didaur ulang, dan lain-lain. Itu produk yang lebih digemari oleh para green product, green consumers. Kemudian ada lingkungan makro, berikutnya adalah tentang ekologi, yaitu faktor-faktor yang baik yang berhubungan dengan lingkungan fisik maupun sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai input produksi kan, yang sedang perlu diperhatikan kan, bahwa di saat ini semakin langkanya bahan mentah, terutama bahan-bahan yang tidak terbarukan, ada minyak, batu bara, dan mineral lainnya, itu semakin rendah yang tidak terbarukan ya. Jadi
Ya, itu perlu diperhatikan juga. Kemudian semakin meningkatnya polusi, semakin besarnya intervensi pemerintah dalam memanage sumber daya alam, itu akan orang-orang akan lebih memilih ya yang tidak memakan banyak sumber daya alam gitu, ya tidak memberikan dampak terhadap polusi gitu. Berikutnya adalah faktor tentang politik dan hukum, juga merupakan faktor lingkungan makro, yaitu berhubungan dengan undang-undang, instansi pemerintah, dan pressure group yang mempengaruhi dan membatasi berbagai individu dan masyarakat tertentu. Contohnya saja, semakin meningkatnya perhatian terhadap faktor etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, semakin meningkatnya legislasi setiap negara untuk melindungi konsumen. Jadi antara lain kenapa produk kita kok tidak bisa susah masuk ke negara lain, kan salah satunya adalah non tarif barriers ini ya teman-teman, tentang kesehatan konsumen. Jadi harus dicantumkan berapa label gizinya, isinya apa, dan itu memerlukan sertifikasi, itu memerlukan uji laboratorium yang akan memakan biaya. Padahal kalau kita lihat sih produknya ya sama saja, produknya ubi cuma, tapi dikemas dengan dalam kemasan yang higienis dan tertera label gizi dan lain-lain. Teknologi, kemudian yang terakhir yang 6 adalah teknologi berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya teknologi baru, produk baru maupun peluang pasar baru. Jadi terciptanya pasar dan peluang baru seiring kemunculan teknologi baru. Pentingnya isu keamanan pada produk dan teknologi yang baru. Biaya riset dan pengembangan semakin mahal, semakin lamanya waktu antara gagasan produk baru dengan industri produk baru yang dilakukan. Jadi itulah tren-tren dalam lingkungan teknologi. Jadi akan menciptakan pasar baru dan peluang baru. Baik, ini sudah hampir 30 menit. Mungkin untuk versi 1 saya akhiri di sini. Jika ada pesan atau kesan atau saran, silahkan dikirimkan bisa lewat channel YouTube saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya para bakti lovers. Sampai kita bertemu lagi di unek-unek saya berikutnya. Terima kasih.